即便你掌握了势，天级武技都奈何不了我，你才进入内门而已。一剑，是炼狱门内门弟子来着，自当认同这一规矩。死了，既然对我一个，我都替你丢脸。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part ke-41 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Episode kali ini dimulai dengan Mo Wentian yang memberikan peringatan kepada Chen Tian untuk tidak terburu-buru membuat keputusan. Lebih baik Chen Tian keluar dari dalam arena dan membiarkan murid yang lebih senior untuk bertarung melawan murid dari 4 sekte besar. Akan tetapi Chen Tian menolak dan bersedia dihukum mati jika dia mempermalukan klan langit di atas arena. Sontak perkataan Chen Tian ini membuat Penatua Luo tertawa. Dia kemudian memberikan jaminan bahwa murid-muridnya tidak akan bertarung sampai menghilangkan nyawa dari lawan mereka. Jadi Mo Wentian sebagai ketua klan langit tidak perlu khawatir. Zongzhu, 汉中的天才弟子。 Akan tetapi ucapan Penatua Luo kembali dibantah oleh Chen Tian, di mana menurut Bang MC arena pertarungan klan langit tidak bisa dijadikan tempat untuk bermain-main. Jika sudah masuk ke dalam arena maka hidup dan mati berada di tangan masing-masing murid. Bahkan Chen Tian mempersilahkan jika 4 sekte besar merasa takut dan ingin pulang ke sekte masing-masing. Sontak ucapan Chen Tian membuat salah seorang murid dari sekte neraka bernama Ye Mulin cukup kesal. Dia pun kemudian masuk ke dalam arena untuk adu jotos melawan King Chen Tian. Dari kabar yang beredar, Ye Mulin merupakan murid nomor 10 sekte neraka dan mempunyai martial spirit yang cukup unik. Di satu sisi Liu Yan meminta Chen Tian untuk berhati-hati pada saat melawan Ye Mulin. Sementara di saat yang sama, Chu Yunfei berharap Chen Tian mati dalam pertarungan kali ini agar dia bisa mendekati Liu Yan. Dengan penuh keyakinan Ye Mulin berkata kalau dia hanya membutuhkan 3 serangan untuk membunuh Chen Tian di atas arena. Bisa terlihat serangan yang dilakukan oleh Ye Mulin di mana dia sama sekali tidak menggunakan senjata tapi bisa menahan serangan pedang dari Chen Tian. Ternyata Ye Mulin selama ini mempunyai martial spirit jiwa besi yang membuat tubuhnya sekeras besi. Hal tersebut bisa dia buktikan dengan berhasil mematahkan pedang yang digunakan oleh Chen Tian. Dengan kemampuanmu pada saat ini, tentu saja kau tidak bisa mengalahkanku, ucap Ye Mulin memberikan peringatan kepada Chen Tian. Di saat yang sama Mo Wentian juga meminta Chen Tian untuk menyerah saja karena masih banyak waktu bagi Chen Tian untuk lebih berkembang di masa depan. Permintaan dari Mo Wentian tersebut tentu saja membuat seorang penatua dari sekte neraka bernama Huo Lian tertawa ngakak. Dia meminta Ye Mulin untuk memberikan ampunan kepada Chen Tian sesuai dengan permintaan dari Mo Wentian barusan. Momen ini tentu saja menjadi bahan untuk mempermalukan klan langit. Terlihat beberapa murid klan langit merasa kecewa karena tindakan memalukan yang dilakukan oleh Chen Tian. Sementara itu di atas arena, Tuan Jian meminta King Chen Tian untuk tidak khawatir mengenai martial spirit Ye Mulin. Selama Chen Tian bisa mendapatkan pedang maka dia bisa dengan mudah mengalahkan Ye Mulin di atas arena. Karena penjelasan dari Tuan Jian ini pula pada akhirnya Chen Tian meminjam pedang dari beberapa murid yang berasal dari klan langit.
Pada awalnya beberapa orang murid ogah untuk meminjamkan pedangnya kepada Chen Tian, tapi Liu Yan langsung dengan cepat melemparkan pedang Ling Xiao miliknya untuk digunakan oleh Bang MC. Dengan pedang Ling Xiao, Chen Tian langsung melakukan serangan-serangan kuat ke arah Ye Mulin. Situasi ini membuat semua orang kaget karena ternyata Chen Tian sudah berada di ranah alam wushu. Berdasarkan usia dari Chen Tian, pada saat ini dia merupakan murid termuda yang berhasil berada di ranah tersebut. Sekali lagi ya guys ya, ranah di Donghua ini Mimin nggak bisa tuliskan karena Donghua original karangan studio ya. Mohon maaf sebelumnya. Sementara itu, Ye Mulin mempertanyakan kenapa Chen Tian berhasil berada di ranah alam wushu, padahal saat ini dia hanya menjadi murid gerbang dalam di klan langit. Alih-alih memberikan jawaban, Chen Tian malah berkata orang yang hendak mati tidak layak untuk bertanya kepadanya. Benar saja, Chen Tian langsung berlari ke arah Ye Mulin untuk melakukan serangan terakhir. Situasi ini pun membuat Huo Lian langsung ketar-ketir dan meminta Ye Mulin untuk segera keluar dari dalam arena. Akan tetapi peringatan tersebut sudah terlambat karena Chen Tian berhasil menebaskan kekuatan pedangnya untuk mengenai tubuh Ye Mulin hingga membuatnya terkapar. Keberhasilan Chen Tian membunuh Ye Mulin sontak membuat Huo Lian marah. Dia kemudian berniat masuk ke dalam arena untuk menyerang Bang MC kita. Akan tetapi Mo Wentian langsung mengambil tindakan dengan menghadang Huo Lian karena seorang senior tidak boleh mencampuri pertarungan kali ini. Huo Lian pun terlihat tidak terima karena murid kesayangannya dibunuh oleh Chen Tian. Di satu sisi, kemarahan Huo Lian hanya menjadi tertawaan bagi King Chen Tian. Menurut Bang MC, siapapun yang masuk ke dalam arena sudah mengerti konsekuensi yang akan terjadi. Kau adalah seorang penatua yang berada di ranah Martial King, tapi kok berani-beraninya menyerang seorang junior sepertiku. Kelakuanmu ini sangat tidak tahu malu, ucap Chen Tian kepada Huo Lian. Lagi dan lagi ucapan dari Chen Tian membuat Huo Lian naik pitam. Dia pun langsung ingin tancap gas guna membunuh Chen Tian di atas arena. Akan tetapi Mo Wentian langsung berteriak memberikan peringatan akan mengusir sekte neraka jika masih membuat kekacauan di klan langit. Jika Huo Lian masih tidak puas, maka Mo Wentian siap meladeni Huo Lian jika dia ingin melakukan pertarungan. Ancaman yang diberikan oleh Mo Wentian ini sontak membuat Huo Lian mengurungkan niatnya untuk melakukan sebuah pertarungan. Di saat yang sama, seorang penatua dari sekte Haotian berusaha menenangkan situasi dengan berkata kalau Huo Lian hanya emosi sesaat saja. Jadi dia meminta Mo Wentian untuk tidak terlalu mengambil hati. Sementara itu, Liu Yan tidak menyangka kalau Chen Tian saat ini sudah berada di ranah alam wushu. Di saat yang sama, Chu Yunfei semakin dibuat kesal karena perkembangan yang ditunjukkan oleh Chen Tian semakin pesat. Karena pertandingan segera dilanjutkan, penatua Wu dari sekte Haotian meminta muridnya untuk segera masuk ke dalam arena guna melawan King Chen Tian. Tapi Mo Wentian menolak karena pada saat ini murid dari sekte Haotian sudah mencapai ranah alam wushu bintang 5, sementara Chen Tian baru berada di ranah alam wushu bintang 1. Penatua Wu kemudian beralasan kalau Chen Tian sudah sepakat tadi malam dia akan melawan semua murid yang berada di ranah yang sama. Bahkan Mo Wentian juga menyetujuinya barusan, jadi tidak ada alasan kuat untuk Chen Tian jika menolak bertarung melawan seorang murid ranah alam wushu bintang 5. Chen Tian 亲口约定，莫宗主也亲口同意，50境1重巅峰，1人迎战4门4宗。 Mo Wentian kemudian berbicara kepada Chen Tian kalau perbedaan ranah 4 bintang terbilang cukup jauh, jadi dia meminta Chen Tian untuk mundur saja dan membiarkan murid lain guna melawan murid sekte Haotian. Tapi dari arah belakang, Zhao Titian dan Zhao Dahai kembali berulah dengan berkata kalau murid klan langit pantang untuk mundur. Jika Chen Tian mundur, maka dia akan menjadi pengecut dan bahan tertawaan murid-murid lain.
Sontak ucapan mereka berdua membuat Ma Wentian kesal. Dia merasa malu karena Zhao Dahai dan Zhao Titian menggunakan trik untuk menyingkirkan Chen Tian pada waktu yang tidak tepat. Sementara itu di atas arena, King Chen Tian meminta Ma Wentian untuk tidak khawatir. Meskipun perbedaan 4 ranahnya terbilang cukup jauh, tapi Bang MC tetap yakin bisa memenangkan pertarungan dan membuat klan langit bangga. Dia juga langsung meminta murid sekte Hao Tian untuk masuk ke dalam arena sekarang juga. Hendak dimulainya pertarungan antara Chen Tian dan murid sekte Hao Tian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.